kembali berjumpa dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang, dan Rumah Sakit Secipik. Di kali ini kita mau berbicara tentang bagaimana pasien gangguan cemas yang disertai dengan masalah fisik atau psikosomatik itu bisa segera membantu dirinya dengan baik. Karena kebanyakan dari pasien-pasien ini menunda proses terapi ke dokter jiwa karena merasa dia tidak mengalami kecemasan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dikenali karena biasanya berkaitan dengan cara dari kita untuk melewati situasi ini. Nah, pada beberapa kasus pasien ini sebenarnya dipengaruhi awalnya oleh situasi fisik yang tidak stabil. Banyak di antara pasien itu mengalami ketidakstabilan fisik, misalnya gangguan lambung yang bolak-balik terjadi dan akhirnya membuat dia cemas dan kemudian akhirnya menimbulkan kecemasan yang lebih dominan nantinya walaupun gejala lambungnya sudah hilang. Di dalam literatur terbaru, terutama di DSM-5, dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami gejala-gejala somatik, itu tidak ada gejala fisik yang mendasarinya secara medis, ya. Jadi kalau dulu kan kita harus memperhatikannya, nggak boleh sama sekali ada sakit lambung gastritis gitu ya. Kalau misalnya sampai terjadinya gejala fisik yang berkaitan dengan lambung, tapi problemnya udah sakit lambung sih ada gastritis, berarti ini sebenarnya gastritis, ini bukan somatic problems atau psikosomatik. Ya, sekarang tidak demikian ya teman-teman. Banyak di antara kasus-kasus yang memang kondisi medis fisiknya jelas, misalnya contohnya dia GERD nih, atau dia gastritis nih, tapi sebenarnya dalam proses selanjutnya kok terjadi gejala-gejala berbeda yang berkaitan dengan kondisi fisik itu. Contoh, jadi geliengan, kok dia jadi kayak lebih mudah kayak tingling sensation, kayak badannya tuh nggak enak, kayak semeriwing seperti itu ya. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti itu yang sebenarnya jadinya problem fisiknya udah ada jelas gitu. Tapi kemudian karena sistem sarafnya itu berkaitan satu sama lainnya, maka gejala-gejala seperti geliengan, ada tingling sensation, rasa seperti mau pingsan, seperti kayak orang palpitasi tapi kok kayak mau pingsan, itu sering juga bisa terjadi ya pada kasus-kasus seperti ini. Maka daripada itu kita pasti harus perlu melihatnya secara lebih utuh, bahwa kasus seperti ini tuh nggak bisa satu persatu saja diperlihatkan yang bahwa kalau udah GERD pasti nggak jadi psikosomatik, kalau udah psikosomatik nggak mungkin lagi kena penyakit lain. Tidak ya, malah menurut saya kalau kita terlalu mengkotak-kotakannya begitu, malah kayaknya nggak jadi habis-habisnya gitu. Nah, pada situasi ini kita perlu memikirkan mana duluan yang kita mesti bantu atau mana duluan yang mesti kita perbaiki. Sebenarnya sama aja ya teman-teman, karena pada beberapa situasi kita perlu dua-duanya itu bisa sama-sama membantu. Dan ini memang situasi yang diharapkan perlu segera dilakukan. Jadi bukan cuma satu aja gitu. Misalnya ya udah obatin lambungnya aja, nanti juga balik cemasnya membaik gitu ya. Bahkan harus dua-duanya. Ini yang sering kali kita temukan. Lain halnya juga pada penyakit jantung misalnya. Penyakit jantung, kemudian juga diabetes ya, itu dua penyakit yang secara umum paling sering juga dikaitkan dengan situasi di dalam sistem saraf pusat kita. Dan ini memang perlu perhatian ya, karena banyak kasus-kasus jantung itu dimulai bahkan dari proses diagnostis. Jadi ketika dikateterisasi, kemudian dipasang ring ya atau stand-nya itu, kemudian juga pada kasus yang lebih besar misalnya pembedahan jantung CABG juga terjadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya problem. Nah, ini yang kita harapkan bisa membantu pasien menjadi jauh lebih stabil kondisinya, supaya dia stabil dari sisi medisnya, juga dia stabil dari sisi pengobatannya.
Ada hal-hal yang mungkin nanti kita akan bahas dalam kuliah khusus, karena ini ada gambar yang nanti perlu saya jelaskan terkait dengan vulnerabilitas atau kerentanan gangguan medis. Jadi inilah yang menjadi pemicu terkadang yang menyebabkan orang itu mudah mengalami gangguan somatik berikutnya. Karena kalau gangguan fisik medisnya itu memang sering mengalami ya atau sering kambuhan lah, maka si somatiknya itu juga akan jadi jauh lebih banyak. Sedangkan pasien cemasnya itu juga makin bertambah ya. Kita tahu orang cemas itu kalau makin banyak penyakit pasti makin cemasnya makin bertambah. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang somatic problems, karena tadi saya berpikir mau membuat video ini tuh karena banyak beberapa pasien yang mungkin sering bertanya gitu ya. Kalau saya itu makan obat dokter, apa saya boleh makan obat dokter yang lain, atau makan obat dokter sama yang dokter lain itu ada interaksinya atau ada masalahnya nggak? Yang penting Anda jelaskan pada saat ketemu dokter jiwa. Seperti saya suka bertanya, Anda sedang makan obat apa aja? Jelaskan aja apa aja yang sedang dimakan, supaya kita tahu ini arahnya yang kita harus melakukan bagaimana, supaya kita bisa ngebantu stabilitasnya menjadi jauh lebih baik gitu ya. Dan saya kira ini sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan supaya menjadikan kita tuh tidak kehilangan arah dalam proses pengobatan. Karena terkadang kan kita tahu pasien itu berobatnya juga cuman kadang sekali, 2 kali gitu ya. Dia tidak terlalu fully aware dengan satu kondisi penyakit medisnya yang juga bisa memicu bolak-balik gejalanya itu. Sedangkan situasi kehidupannya mungkin belum tentu secara umum stabil. Nah, ketika kondisi medis ditambah dengan lingkungan yang tidak stabil, ditambah lagi dengan kerentanan genetik dia bisa mengalami gejala kecemasan, wah ini makin kuat. Makanya nggak heran beberapa kasus kita temukan pasien itu banyak yang memang dominan problem psikososialnya ya terjadi, ada faktor-faktor pemicu keluarga, pekerjaan yang membuat dia lebih rentan mengalami keberulangan kecemasannya atau lebih lama proses psikosomatiknya itu berlangsung. Pengobatan juga perlu waktu kayak gitu ya. Atau yang gangguan medisnya cukup berat. Misalnya kambuh yang tadinya sedang baik gitu ya kondisi lambungnya, dia kambuh, dia memicu. Sehingga gangguan lambung ini seringkali seperti video kita sebelumnya itu memicu terjadinya gejala yang lebih berat, atau baru saja menjalani prosedur tertentu misalnya jantung ya, misalnya menggunakan obat atau apa, dan dia kemudian jadi problematik seperti itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu dipahami sama teman-teman semua supaya kedepannya bisa berproses dengan baik, apalagi khususnya buat pemirsa yang usianya udah di atas 40-an ini. Ya, saya khususkan video ini karena pastinya semakin bertambah usia, kadang-kadang penyakit makin banyak ya, keluhan-keluhan fisik juga makin banyak, supaya bisa memandang lebih baik dan lebih stabil. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.